Ah, udah, minggir. Lama banget sih bersihin kayak begini aja. Rian, ambil sertifikat. Ambil! Kamu sudah membuat anak saya menderita. Emang saya tidak pernah melihat apa yang kamu lakukan. Tapi Suci anak saya yang melahirkan dia. Sekarang juga tinggalkan anak saya. Saya tidak tega melihat dia. Gak ada gunanya ibu marah-marah sama aku. Mendingan sekarang ibu ajarin anak ibu Suci bagaimana cara bersikap dengan suami yang benar, yang setia. Tega sekali kamu. Kamu sudah memfitnah Suci. Tinggalkan dia. Ceraikan dia sekarang juga. Tinggalkan. Cerai. Kalau kamu nggak mau gimana? Aku nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Ada apa, Bu Kasih? Umi. Tenang ya, tenang. Allah memberikan ketenangan. Iya, kenapa? Umi, tolong jelaskan kepada saya, Umi. Kepada menantu saya juga. Bagaimana hukumnya laki-laki yang sudah memfitnah wanita baik-baik, Umi? Saya sakit hati, Umi. Astagfirullahaladzim. Ibu Kasih, orang yang menuduh perempuan baik-baik atau menuduh laki-laki baik-baik dengan perbuatan zina, itu sanksinya berat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang baik-baik dengan perbuatan zina, tapi walam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Harus ada 4 saksinya loh. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, pertama fajliduhum samanina jaldah. Dia harus dipukul 80 pukulan. Yang kedua, sanksinya wala takbalu syahadatan abada. Dia itu kesaksiannya kagak bisa dipakai, kagak bisa diterima, Ibu Kasih. Kenapa? Karena mereka itu ulaika humul fasiqun, karena mereka itu tergolong orang yang fasik. Illalladzina tabu mim ba'di dzalik, kecuali kalau setelah itu dia bertobat. Gak penting banget. Ngapain ceramah di sini sih? Hah? Guna banget. Umi lihat, Umi. Begitulah kelakuan menantu saya, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi, saya menyuruh anak saya bercerai dari suaminya. Bagaimana hukumnya, Umi? Ya, kalau menurut Umi mah, Ibu Kasih, kalau masih bisa didandanin, ibarat baju mah dandanin dulu. Tapi kalau misalnya ibarat baju sudah nggak bisa didandanin, 8 hukum bercerai itu ada 4 kan? Yang pertama, haram melakukan perceraian pada saat si istri dalam keadaan haid. Yang kedua, malah wajib melakukan perceraian apabila di antara suami dan istri ini udah sama sekali tidak ada kecocokan. Atau istri sudah khawatir banget tentang keselamatan dirinya. Atau suaminya juga khawatir banget dengan keselamatan dirinya. Nah, hukum cerai yang ketiga makruh. Kalau istri baik-baik kemudian diceraiin, itu makruh. Nah, terus ada lagi yang keempat, mubah. Mubah itu artinya kalau masih bisa didandanin, yuk kita dandanin dulu. Jangan langsung ngambil keputusan untuk bercerai. Sebab bercerai itu walaupun halal, itu sangat dibenci oleh Allah. Iya, Umi. Terima kasih. Terima kasih, Umi. Sama sayang. Sini kamu. Hah? Ya Allah. Ada apa, Mas? Kamu sama ibu kamu sudah keterlaluan. Bikin aku malu di hadapan ustazah. Aku tuh gak habis pikir ya. Ibu kamu menyuruhkan aku untuk menceraikan kamu. Hah? Suci, kamu itu sudah bersumpah di hadapan jenazah ayah kamu. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah menceraikan aku. Sampai maut memisahkan kita, kamu lupa. Hah? Mas, aku tidak pernah menggugat kamu cerai. Kamu berani? Ya Allah. Suci. Suci.
Kamu kenapa, Suci? 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 Suci keguguran. Puas kamu? Yang ada dalam kandungan Suci itu anak kamu. Sih teriak-teriak. Berisik. Bu dengar ya. Semua ini terjadi karena kesalahan dia sendiri. Lagian sebagai orang tua, ibu tuh terlalu banyak ikut campur. Lihat kan? Ini jadinya sekarang. Ibu, Mas Rian sudah ya. Suci ikhlas. Sekarang izinkan Suci istirahat ya, Bu. Mas Rian. Astagfirullahaladzim, Suci keguguran. Ya Allah, baik-baik saya akan ke sana. Rian. Tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Menikahlah denganku. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Iya, maaf, aku nggak bisa. Karena aku nggak mencintai kamu. Apa salahku, Yuda? Suci itu sudah menjadi istri kakak kamu. Kenapa kamu jadi bodoh dan gak bisa ikhlasin dia? Lia. Cukup, Lia. Yuda, tunggu. Aku bersumpah. Aku akan balas rasa sakit hati ini. Sampai kapan? Assalamualaikum, Suci. Waalaikumsalam, Aisyah. Suci, kamu mau kemana? Bukannya kamu habis keguguran? Aku mau ke masjid, mau ngaji. Aku rindu mendengar tausiah. Sudah lama Mas Rian melarang aku ngaji. Suci, kamu ikhlaskan saja ya anak itu. Insya Allah, Aisyah percaya. Pasti Allah akan gantikan yang terbaik untuk kamu. Iya Aisyah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Suci. Astagfirullahaladzim. Aku di mana? Mas Yuda? Maafin aku, Suci. Aku ngelakuin ini semua karena kamu. Mas, apa yang Mas lakukan itu salah. Dengerin aku dulu, Suci. Enggak Mas, kita nggak boleh di sini berduaan. Kita bukan muhrim. Dan aku udah menikah, Mas. Ibu kamu nelpon aku. Dia cerita banyak tentang kamu. Mas Rian menyakiti kamu. Mas Rian juga tidak menganggap anak yang selama ini kamu kandung. Mas Rian bisa aja ngelakuin sesuatu kepada Mas Yuda. Dan aku nggak mau Mas Yuda kenapa-kenapa. Suci, hal kayak gitu kamu gak usah pikirin. Aku mencintai kamu, Suci. Aku yakin, Suci pergi dari rumah pasti dengan Yuda. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sudah membuat Suci tidak betah tinggal di sini. Kamu selalu sia-siakan Suci. Ibu datang ke rumah saya, bukan berarti ibu bisa bentak-bentak saya. Ngerti? Hah? Ibu lihat kan? Anak yang ibu bangga-banggakan, Suci namanya. Pergi dengan laki-laki lain. Hah? Itu yang ibu banggakan. Aku itu suaminya, Bu. Suami? Kamu bilang kamu suami? Setelah kamu sakiti Suci, setelah kamu tidak anggap Suci, kamu bilang kamu suami? Enggak tahu malu kamu, Rian. Kamu sudah menyia-nyiakan seorang wanita, istri kamu sendiri. Nggak ada gunanya aku ngomong sama ibu. Mendingan sekarang ibu ambil minum. Rumah ini kan luas, tuh ke belakang tuh, ya. Ambil sendiri, ambil.